Oh, Bang Dam. Bentar, Bang. Ya. Oke. Oke, kita kendaraan luar negeri atau kendaraan dipindahkan terlebih dahulu karena kegiatan akan segera dimulai. Acara selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Jero kepada Yang Terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad. Rumah untuk segera mengganti baju. Jangan sampai baju yang kita pakai di kegiatan masyarakat masih kita pakai kemudian diajak ngobrol dengan keluarga kita yang ada di rumah. Segera ganti baju. Kemudian kita sampai rumah kita mandi, ya. Mandi pakai sabun yang bersih, itu baru bisa kita merasa aman dan kasihan keluarga kita di rumah untuk pengawasan protokol kesehatan berbasis komunitas. Ini artinya bahwa selama ini yang melaksanakan pengawasan, kemudian pengawasan dan penegak disiplin selama ini kita terdiri dari TNI, Polri, dan dari Satpol PP. Di sini saya menginginkan adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat juga sebagai penegak, ya, sebagai penegak pengawas yang tugasnya juga hampir sama dengan anggota kepolisian. Untuk pendisiplinan dalam rangka penanganan COVID-19. Kenapa ini dilibatkan masyarakat atau dari komunitas masyarakat yang ada di wilayah? Karena memang ini COVID-19 itu sudah semakin meningkat. Aparat keamanan baik TNI, Polri maupun dari pemerintah daerah, dari Satpol PP ini tidak sanggup. Oleh karenanya dilibatkan masyarakat, minimalnya akan menunjukkan juga bahwa ya masyarakat pun dengan sadarnya melakukan 3M. Untuk melaksanakan penegakan disiplin ini, tolong diwaspadai, ya, kepada masyarakat nanti yang ditunjuk, termasuk aparat kepolisian maupun dari TNI termasuk Polri, betul-betul secara persuasif, ya, walaupun sudah kita canangkan operasi justisi, tapi akan dilaksanakan secara persuasif. Ini pesan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, karena kondisi masyarakat yang sedang susah, ya, dengan kondisi seperti ini, sudah banyak yang PHK, kemudian roda perekonomian juga sulit, kemudian kena denda juga. Nah, ini kalau masih bisa dibicarakan ya dengan baik, silakan.
Aduh. Wah, berantakan. Ayo dong, bareng-bareng. Gantian bang. Woi. Woi. Mas. Gantian. Pak Wali. Dan di sini. Pak, lihat sini, Pak. Bapak lihat sini, Pak. Izin Bapak. Panggil lagi, Bang. Panggil lagi, Bang. Berdua Bapak izin berdua. Kanan Bapak izin kanan. Satu lagi launching penerapan pendisiplinan protokol kesehatan berbasis komunitas. Makanya kenapa hari ini kita laksanakan di Tanah Abang ini. Terima kasih juga tadi Pak Ahmad Bendowi sudah mendoakan, berdoa semoga kita pun semuanya berdoa semoga Jakarta ini lepas dari atau segera selesai ya permasalahan dengan COVID-19 ini. Perkembangan COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini, bahwa saat ini kita bisa dikatakan terkait dengan masalah COVID-19 ini sudah dikatakan pada level yang tinggi. DKI ini bisa dikatakan sebagai daerah yang beresiko tinggi terhadap COVID-19 ini. Makanya di sini sehat adalah hal yang utama. Sampai saat ini sudah kurang lebih sekitar 51.227 masyarakat DKI yang positif COVID-19. Ini suatu jumlah yang cukup banyak, bisa dikatakan 26% daripada masyarakat Indonesia, ya. Bisa dikatakan sudah 26% dari masyarakat Indonesia yang terkena COVID. Dan saya mengharapkan tentunya adanya suatu kesadaran atau kedisiplinan. Hal ini terjadi, ya. Hal ini terjadi kenapa masyarakat kita semakin banyak yang terkena COVID. Ya karena itu, bahwa upaya paling efektif dalam melawan COVID-19 adalah upaya pencegahan. Bagaimana mulai dari kita, orang per orang, keluarga ataupun kelompok. Jangan sampai kita ini dengan harusnya dengan kesadaran yang tinggi, disiplin yang tinggi, yang tentunya kita sudah jelas sebenarnya apa yang harus kita lakukan dalam pencegahan itu, yaitu adalah mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini perkembangan terkait dengan COVID khususnya di wilayah Kota Surabaya ini sudah pada level yang nanti maupun dalam hal ini yang bisa kita ketahui dari dalam waktu
masker ya, yang selama ini memang menjadi perhatian kita seperti di transportasi, pasar, kemudian industri, perkantoran, dan yang menjadi perhatian kita ke depan adalah mungkin bisa dikatakan masker lapangan. Terkait dengan hal ini, kami dari Satuan Gugus Tugas DKI Jaya, dari Polri, TNI, kemudian Pemda, dari awal sebenarnya kita sudah melakukan upaya secara maksimal dalam rangka upaya pencegahan yang kita lakukan. Selama ini sosialisasi, edukasi, kemudian juga voting anggota kami di lapangan dalam arti di tempat-tempat lokasi-lokasi keramaian cukup bisa dikatakan masif. Tetapi melihat kondisi saat ini, kami pun ya, akan terus memaksimalkan peran kami ya, di mana sesuai dengan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020, yaitu dalam rangka untuk meningkatkan kedisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan terhadap masyarakat. Ini kami akan lebih memastikan kembali upaya-upaya dalam rangka pencegahan ataupun penegakan serta pengawasan protokol kesehatan kepada masyarakat supaya masyarakat mematuhi dan disiplin terkait dengan protokol kesehatan, khususnya 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ini akan kita terus galakan. Dan hari ini kami berada di Tanah Abang, itu dalam rangka ini merupakan bisa dikatakan inovasi dari kami dalam ini dari kami itu terkait dengan penerapan pendisiplinan dan pengawasan protokol kesehatan berbasis komunitas. Ya, selagi penerapan pengawasan dan pendisiplinan protokol kesehatan berbasis komunitas. Ini tujuannya adalah bahwa di setiap komunitas kami tentunya mengharapkan adanya pelibatan ataupun partisipasi masyarakat untuk bersama-sama kita melakukan pengawasan dan pendisiplinan protokol kesehatan khususnya 3M ini betul-betul masif. Di sini kami merekrut beberapa istilahnya bisa dikatakan dari PD Pasar, kemudian juga dari tokoh-tokoh Ormas ataupun juga dari komunitas dari karyawan ataupun di sekitar Tanah Abang ini. Dan ini kami lakukan secara serentak, ya, serentak di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ini ya untuk perekrutan komunitas dan pelibatan masyarakat untuk bersama-sama bergabung dengan kami. Ini akan dilaksanakan secara serentak di wilayah hukum Polda Metro. Jangan lupa subscribe ya.